Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dari berbagai potensi penyakit yang masih menghantui kita di kesempatan hari ini. Sebelumnya, selamat datang di Ngaso Malam Kamis, ngobrol asik sore sampai malam Kamis. Ini sebuah inisiatif yang diselenggarakan oleh Aksi Kamisan berkolaborasi dengan Kios Ojo Kios. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua, teman-teman. Kita harus tetap semangat meskipun hari ini konteksnya kita akan banyak ngomongin hal-hal yang mungkin mengganggu hati nurani kita ya, karena kita dikagetkan di awal bulan ini di 1 Oktober 2022 ada kejadian yang begitu ya nggak bisa diterima nalar, nggak bisa diterima juga oleh perasaan kita juga gitu, karena melihat ada justru di tempat yang harusnya dijunjung tinggi sportivitas, sportsmanship di atas lapangan bola, satu olahraga yang paling semarak di Indonesia, itu terjadi apa istilahnya ya, banyak yang udah bahkan menyatakan bahwa ini pembantaian gitu, pembantaian sesuai tempat yang terjadi, yakni di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada saat penyelenggaraan Liga 1 antara klub Arema Malang melawan Persebaya Surabaya yang memang memiliki rivalitas sangat tinggi karena kedua klub ini merupakan klub dari dua kota besar yang ada di wilayah Jawa Timur, provinsi yang juga nggak main-main populasi dan sejarah panjang pergerakan masyarakat di kancah sosial politik juga gitu. 132 seenggaknya sampai hari ini dinyatakan tewas karena ya Arema kalah di pertandingan kali itu, harus kalah setelah kurang lebih 23 tahun mereka nggak pernah kalah di kandang dari rival utamanya yakni Persebaya Surabaya. Sejumlah penonton atau pendukung yakni Aremania dan Aremanita, nah, sebutan atau julukan bagi pendukung klub Arema, turun ke lapangan menyemangati para pemain. Terlihat memang satu dua melakukan ekspresi dengan cara yang keliru, yakni ada semacam kotak fisik yang menuju kekerasan, tapi itu menjadi dalih bagi kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur. Yang paling parah adalah adanya tindak kekerasan, brutalitas secara langsung kepada orang-orang yang turun ke lapangan, dan juga yang paling parah adalah pelemparan gas air mata ke tribun penonton, ke sejumlah tribun, utamanya mungkin yang paling jelas teringat oleh kita adalah pintu 13 gitu, yang akhirnya semakin membuat keramat angka 13 itu gitu, karena setelah diselidiki bahwa selain ada penembakan gas air mata ke tribun, kalau bagi teman-teman yang belum pernah merasakan gimana pedihnya gas air mata, semoga jangan, tapi itu memperih banget, bikin kita nggak fokus, kalang kabut, dan mau langsung cari tempat paling lega di gimana pun juga, sehingga logika orang-orang di tribun adalah ingin keluar, tapi sialnya ternyata pintu tribunnya pun terkunci. Saya sebut terkunci karena nggak tahu nanti hasil penyelidikan apakah mungkin akan berubah menjadi dikunci secara sengaja atau tidak. Tapi itu konteks kronologis yang terjadi, dan ya banyak, bahkan sampai hari ini kita juga melihat banyak dokumentasi dari teman-teman Aremania yang berada di Kanjuruhan mengalami sejumlah kondisi kesehatan yang sangat menurun, bahkan matanya menjadi merah sebagian besar, yang normalnya berwarna putih. Dadanya juga banyak yang mengalami sesak, setiap berapa menit sekali pasti terbatuk dan sebagainya, karena memang kondisi gas air mata yang juga ternyata setelah ditemukan datanya menggunakan gas air mata yang kadaluarsa, yang sangat berbahaya tentunya. Silakan teman-teman yang hadir di Kios Ojo Kios ini, atau mungkin juga yang sedang menonton di live Instagram Kamisan, menyampaikan solidaritasnya, atensi dan sebagainya. Buat teman-teman, sekali lagi ini ruang yang terbuka bagi ekspresi, apresiasi, evaluasi, koreksi dan sebagainya dari teman-teman. Kalau teman-teman ingin ke depan nanti menyampaikan testimoni, menyampaikan isi petisinya sesuai template yang sudah disediakan, atau menyampaikan apapun argumentasi, pandangan dan sebagainya yang semoga nanti bisa jadi bahan masukan bagi aparat terkait, itu silahkan saja. Ini ruang yang semoga bebas dan kita bisa menjaga kenyamanan dan keamanan bagi satu sama lain. Bagi yang belum menuliskan, di meja dekat coffee machine itu ada dua template, satu buat ketua PSSI dan satu buat Kapolri kita gitu. Jadi bisa diisi dan nanti secara bergantian
kita akan membacakannya. Oke, pertama-tama mungkin kita akan memberikan semacam tribut kali ya. Kita ingin menyebutkan daftar nama korban yang setidaknya hari ini sudah mencapai 132 orang. Dan langsung aja kita panggil teman-teman yang akan membacakannya. Saya sendiri dan ada teman-teman dari Penerka Jakarta ya, atau penggemar apa penonton sih penerka itu? Penggemar ya, penggemar efek rumah kaca, yakni ada Damung dan juga Dinda. Mungkin bisa maju ke depan untuk nanti bergantian membaca daftar nama korban. Ya, daftar korban pembantaian Kanjuruhan 1 Oktober 2022. 1. Muhammad Arifin, Muhammad Hasfi Alwafi, Roni Setiawan, Anggraini Dwi Kurniasari, Vicky Rohibala, Iwan Junaidi, Faikhotul Hikmah, Filah Aziz Firmansyah, Elizabeth Agustin, Muhammad Rizky Darmawan, Gilang Surya Ramadhani, Anik Haryani, Hadi Kurniawan, Hutri Adi Hermanto, Ahmad Wahyudi, Jeffrey Iklatus Amal, Ahmad Dhani Safarudin, Muhammad Tegar Ardian, Arnold, Muhammad Abid Husni, Muhammad Noval Putra Aulia, Eko Vicky Sulistiono, Hadiatus Sania, Muhammad Ubaidillah, Alvinia Maharani Putri, Wahyudi, Muhammad Bintang Pratama, Gebi Asta Putri, Tasya, Evi Nur Rosidah, Lala, Henry Gunawan, Radina Astrid Yuvitasari, Muhammad Hafiz Aprilianto, Audi Nesia Alfiari, Sifwa Dinar, Beragi Kusuma, Agus Riansyah Pratama Putra, Gabriel, Ratna Indriani, Firman Nur Abidin, M. Rizal Ilhamin, Gebi Setiawardani, Muhammad Irsyad Aljunet, Citra Ayu Amelia, Salsa Yonas Octavia, Revano Prasetyo, Munifa Latiful Iksan, Wildan Ramadhani, Abian Hashi Rifki, Andika Bayu Pradana, Afrilila Triputra, Revanya Salwa Syahrani. Fajar Yoyo, Andi Purwanto, Sahrullah, Indi Rahma Putri, Muhammad Firdi Prayoga, Clarista Diska Saputri, Erlangga Aditama, Lutfia Damayanti, Muhammad Ali Mukhtar, Nafisatul Mukhoryaro, Elvi Duali, Sandi Sanjaya, Mustafa, Emrian Fauzi, Kakak Widat, Hadi Nata, Angger, Linda Setia Restu Ningrat, Lam Hadi Irawan, Wahyu Nur Utomo, Ahmad Nur Cahyo, Ahmad Hussein Ramdhani, Rio Edit Setiawan, M. Ari Maulana, Rudi Haryanto, Pratiwi, Septian Ragil Syaputra, Ahmad Hoirul Huda, Yunar, Dava Yunanto, Putri Lestari, Hindun Diana, Muhammad Nizamuddin, Yanuar Dwi Bramantio, Muhammad Hendra Wahyu Zainal Arifin, Faizal Al-Fikri, Muhammad Akbar Raihan Firdaus, Muhammad Riki Aditya, Andika Rizky Triono, Ria Amalia Putri, Abdan Ageng Fauzan, M. Farel Al-Janadi, Muhammad Kindi Ar-Rumi. Devi Ratnasari, Muhammad Yulianto, Najwa,
Angga Prasdiansyah, Muhammad Febriansyah, Noval Budiono, Erlangga Aditama, Aditya Dimas Pratama, Dafa Fahrudin Wijaya, Dian Muhammad Mungizil Hidayatullah, Aura Maulida Fitri Aisyah, Mayang Agustin, Eka Priyati Mei Wulandari, Rizky Dwi, Rizky Wahyudi, Fajar Khairun Ahmad, Ibnu Muhammad Rafi, Yuliodini Prastiawan, Hilda Adista, Bahrul Ulum, Muhammad Haikal, Muhammad Nailul Autor, Kusnaini, Jovan Farelino, Yusefa Pratama, Riang Ambarwati, Hafiska Dwi Aninditya, Iwan Muhammad Ilham Sabilillah, Vela Puspita Ayu, Muhammad Abdurrahman, Nova Setia Rahayu, Muhammad Haikal Maulana, Muhammad Andre Ramadan, Nita Maulidia, Helen Prisela. Ya, berikut tadi daftar korban tewas dari pemadam Kanjuruhan. Terdapat 132 orang setidaknya, bahkan yang terakhir Helen Prisela juga baru saja atau malam kemarin ya, semalam ya harus kehilangan nyawa juga akibat adanya pembantaian Kanjuruhan. Terima kasih buat Damong dan Dinda. Tepuk tangan buat kita semua. Hidup korban. Jangan diam. Arema. Oke, teman-teman. Mungkin ini bukan 132 saja ya, tapi ya banyak juga kompilasi data yang ada lebih angkanya. Kemudian juga kita juga nggak bisa lupa ada beberapa peristiwa lain. Setidaknya pernah terjadi terhadap supporter Persita Tangerang atas nama Banu yang diserang oleh kumpulan supporter dari PSMS Medan yang juga merupakan anggota TNI karena ada di bawah Ketua PSSI yang sekaligus Pangkostrat waktu itu, yakni Edi Rahmayadi yang sekarang jadi Gubernur Sumatera Utara. Juga pernah ada korban atas nama Haringga, seorang supporter Persija Jakarta yang jadi korban kekerasan tersupporter di GBLA Bandung. Dan tentu masih banyak lagi, dan jika tidak ada evaluasi, koreksi yang serius terhadap rentetan peristiwa kekerasan ini yang sistemik tentunya, karena sejatinya sebenarnya sudah ada pencegahan dari otoritas sepak bola dunia yakni FIFA untuk sebisa mungkin tidak ada perangkat-perangkat yang bisa mematikan di dalam lapangan sepak bola seperti senjata api dan juga gas air mata, tapi itu semua bisa dengan mudah dilanggar oleh kepolisian di negara ini dan juga digunakan untuk ya akhirnya membunuh daftar nama yang tadi kita sebutkan. Mari sejenak kita doakan kepada almarhumah yang juga setidaknya ada 30 korban yang merupakan dalam usia anak, kehilangan masa depan, dan tentu ini sesuatu yang berat bagi mereka yang mengalami kehilangan. Mungkin kita bisa melaksanakan doa dalam keadaan hening. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, langsung saja teman-teman, mungkin kalau ada yang mau menyampaikan testimoni, mungkin emosi juga dipersilahkan untuk menilai bagaimana pembantaian Kanjuruhan terjadi dan sebagainya. Atau mungkin mau membacakan template petisi yang tadi sudah ditulis, dipersilakan. Mungkin teman-teman ada yang mau maju ke depan? Silakan. Sepertinya Ilham mau maju ke depan nih. Ilham, silakan memulai proses pembacaan petisi secara bergantian. Ilham juga sepertinya punya perhatian lebih juga dalam situasi sosial politik dan juga sepak bola ya. Silakan Ham, mungkin bisa diri aja Ham. Selamat malam teman-teman.
Perkenalkan, saya Ilham dari kampus UPN. Oke, sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa peristiwa pembantaian yang terjadi di Kanjuruhan ini adalah bukan pertama kalinya polisi menggunakan gas air mata di dalam stadion gitu. Sepengalaman saya, 2016 ketika Persija melawan Sriwijaya gitu di Stadion Gelora Bung Karno, kami pernah juga ditembaki oleh polisi menggunakan gas air mata langsung ke arah penonton di tribun gitu. Ini dan mungkin di tahun-tahun sebelumnya atau bahkan di tahun selanjutnya juga pernah dilakukan hal-hal seperti itu gitu. Itu menunjukkan bahwa sejak awal memang polisi mempunyai prosedur yang memang sedemikian adanya gitu, bahwa gas air mata digunakan sebagai alat untuk penanganan massa, dan itu adalah tindakan yang malprosedur di dalam stadion gitu. Kemudian saya akan membacakan template petisi yang pertama kepada Bapak Kapolri Listio Sigit. Setidaknya ada 132 orang atau bahkan lebih yang tewas sebab pembantaian dengan tindakan kekerasan dan pelemparan gas air mata yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan pasca pertandingan Liga 1 antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya. Setidaknya di sini kesalahan terbesar polisi adalah pertama, menembakkan gas air mata kepada penonton. Tindakan itu semakin menunjukkan bahwa kepolisian sama sekali tidak paham prosedur penanganan massa di stadion. Sebab menurut berdasarkan aturan FIFA gitu, bahwa penggunaan gas air mata di dalam stadion itu sama sekali tidak diperbolehkan. Kedua, menyatakan bahwa penggunaan gas air mata, apalagi yang kadaluarsa gitu, adalah tindakan yang tidak berbahaya. Itu adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kepolisian tidak menunjukkan tindakan yang tidak bertanggung jawab sama sekali atas apa yang telah dilakukannya, yang menyebabkan ada banyak korban, bahkan yang meninggal dunia juga. Ketiga, semakin berkelit, menyangkal, dan mengulur-ulur waktu dalam mengusut tuntas kasus yang terjadi di Kanjuruhan adalah hal yang tidak ada gunanya, karena kita semua sudah tahu bahwa pihak kepolisian adalah salah satu pihak yang berperan besar dalam terjadinya pembantaian yang terjadi di Kanjuruhan. Untuk itu, kami menuntut Bapak Listio Sigit selaku Kapolri untuk mengakui bahwa tindakan kekerasan dan penggunaan gas air mata merupakan penyebab utama pembantaian Kanjuruhan dan berupaya mencegah keberulangannya, sehingga tidak ada kasus-kasus seperti ini di masa yang akan datang. Kemudian, tak hanya mencopot dan memutasi anggota kepolisian pelaku kejahatan pembantaian Kanjuruhan, tapi juga memproses hukum mereka secara adil. Kemudian, kepada Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iryawan alias Iwan Bule, setidaknya ada 130 bahkan lebih yang tewas gitu akibat penggunaan gas air mata. Ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam penyelenggaraan liga di Indonesia selama ini. Kemudian tindakan Iwan Bule yang lepas tangan dan menyangkal ketika dimintai pertanggungjawaban adalah tindakan yang sama sekali tidak empati, tidak profesional, dan tidak tahu malu. Untuk itu, kami menuntut Iwan Bule untuk bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Kanjuruhan. Salah satunya adalah dengan mundur dari jabatan Ketua PSSI agar Anda bisa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Oke, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Ilham. Solidaritas dari berbagai pihak gitu yang dikumpulkan oleh sesama supporter baik dalam ataupun luar negeri, bahkan ada inisiatif damai dan sebagainya kan dari kelompok supporter di Yogyakarta sendiri yang terdiri dari beberapa klub ataupun secara nasional di Indonesia gitu. Tapi juga oleh teman-teman seniman, ya bahkan juga supporter di luar negeri gitu. Gimana bahkan supporter Bayern Munchen sudah sangat dengan jelas menyebutkan bahwa lebih dari 100 orang itu meninggal karena tindakan kepolisian. Begitu juga dengan supporter Borussia Dortmund yang menyatakan bahwa
orang-orang atau supporter Arema Malang itu nggak sendirian dan harus ada keadilan bagi mereka. Kemudian ya selama di berbagai kesempatan yang tersedia gitu selama kurang lebih 2 pekan ini, tentu kita mengumpulkan banyak rasa empati, solidaritas dan sebagainya. Kemarin juga bagi teman-teman mungkin yang berkesempatan ke Synchronize Festival, kita bisa melihat juga ada banyak ya ekspresi atau luapan solidaritas gitu, dan banyak juga yang menyatakan untuk usut tuntas karena memang gejalanya kita akan melihat kembali rantai impunitas atau kekebalan hukum bagi para penjahat pelaku pembantaian Kanjuruhan gitu. Dan itu disuarakan mungkin bisa dilihat juga di gambar-gambar yang sudah coba kita kumpulkan. Ini ada mural-mural di Synchronize Fest kemarin oleh Popo dan juga satu seorang seniman namanya Paps. Ini gambar di Bayern Munchen. Terus juga lanjut nih di Borussia Dortmund, ramai banget lah. Bahkan untuk La Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa ataupun Liga Eropa dan sebagainya, sempat ada momen Minute of Silence bagi supporter Arema korban dari tragedi Kanjuruhan. Lanjut, ya ini ada dari Osasuna yang bahkan mereka bilang bahwa mereka bukan korban berencana, tapi mereka adalah korban dari pembunuhan gitu. Sudah sangat jelas berbagai kelompok supporter di luar negeri juga menyatakan hal-hal yang serupa. Ini pernyataan resmi dari Liga Spanyol, La Liga, ada Minute of Silence untuk sebelum pertandingan di Liga Spanyol berlangsung. Begitu juga dengan di Liga Champions. Lanjut. Ini kemarin di Synchronize Festival kita juga melihat ada beberapa penampilan yang mungkin lagunya juga berkaitan ya sama situasi sosial politik. Sorry yang di sana nggak kelihatan jadinya. Iya. Nah, ini ada pertama kita ada Mas Eka Anas dari Brandals yang pakai juga kostum Arema Malang atas nama Alfarizi, kaptennya kalau salah ya bek kanan ya. Alfarizi, bek kiri ya. Ideologinya apa tadi? Nggak penting. Alfarizi dan ada Baskara juga featuring untuk nyanyi lagu Awas Polize ya, lagu yang juga jadi anthem buat kita yang bertarung dengan polisi dalam kehidupan sehari-hari. Memakai shawl Arema juga, Baskara shawl yang akhirnya kita tempel juga sebagai dekorasi kegiatan malam ini. Lanjut, ini Mas Eka juga memegang hand banner bertuliskan usut tuntas tragedi kemanusiaan Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. Next. Ini Panturas juga menyediakan ruang visual sebelum penampilannya dikhususkan, didedikasikan untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Bahkan di slide berikutnya kita bisa lihat disebutkan juga nama-nama korban seperti yang tadi kita sebutkan di awal gitu di panggungnya depan Turas. Ini bahkan di panggung yang mungkin bisa dianggap musik-musik EDM, musik-musik hura-hura, senang-senang saja dan sebagainya, Dipa Barus juga menyempatkan pada saat penampilan bersama Bintang Bahana di penutup hari kedua Synchronize juga ada pesan bahwa tak ada sepak bola seharga nyawa manusia, spread love and not tear gas, seperti itu. Lanjut, ini masih pesan yang sama. Berikutnya, ini penampilan Fish di malam pertama ya. Ini ada juga visual bertuliskan tak ada nyawa seharga sepak bola apalagi gas air mata. Yang kalau masalah ini di saat lagu Berita Kehilangan ya. Mungkin kita bisa konfirmasi langsung ke salah satu personel Fish. Berikutnya, ya bahkan ini ada gambar bodat dengan drumnya yang didekorasi atau dihiaskan hand banner bertuliskan usut tuntas tragedi kemanusiaan Kanjuruhan Malang. Ini ya bahkan publik juga secara sadar beberapa langsung berekspresi dengan membuat hand banner sebagai bahan crowd surfing dan atraksi lain di pertunjukan musik termasuk oleh teman-teman kelelawar di kesempatan kemarin. Ini foto bersama Fish, bahkan ada spanduk juga yang secara spesifik menyebutkan Malang berduka dan ada logo Arema juga yang jadi dekorasi foto teman-teman Fish. Ini ya efek rumah kaca, tepuk tangan.
buat ada di sini beberapa personilnya. Di lagu Putih ya ada visual usut tuntas, bahkan ada modifikasi lirik, yakni bahwa kematian itu keniscayaan bisa terjadi di pertandingan atau di kerongkongan gitu. Biasanya kan di persimpangan ya. Kalau lirik aslinya ini diganti jadi pertandingan. Bener ya Mas Solil ya kemarin ya? Pas saya salah denger ya? Nah nanti kita bisa lihat di videonya nanti yang entah kapan dirilis sama The Mayors ya. Berikutnya ya ini juga ada hand banner yang kecil, ini dipegang oleh teman-teman Jazz Tenny, backing vokalnya Fik Rumah Kaca. Ini ada Kak Dea ya. Lanjut, nah ini di panggung di hari yang sama, di hari pertama ini Jason Ranti juga sempat menampilkan visual tribute buat korban tragedi Kanjuruhan. Nah, ini ada band metal yang berkolaborasi dengan unit gamelan, yakni Down for Life dari Solo, juga menampilkan visual Tak Ada Sepak Bola Yang Seharga Nyawa. Ini ada The Dare, ini band dari Lombok yang juga dia sering membawa bendera-bendera berisi pesan-pesan biasanya anti kekerasan seksual dan bagaimana penghormatan atas kesetaraan gender juga diperjuangkan. Kemarin juga beberapa personil yang juga suka sepak bola menunjukkan ekspresinya soal tragedi Kanjuruhan kemarin. Ya ini yang kemarin cukup ramai, ini ada tweet dari drummer Seringai, Edi Kemot, yang memang di hari-hari awal kejadian itu banyak yang berdebat bahwa ya polisi punya alasan kuat melempar gas air mata karena supporternya rusuh dan sebagainya, padahal dengan tata aturan yang ada, Perkapolri dan sebagainya sebenarnya ada tata cara, mekanisme yang lebih terukur. Karena sebenarnya mereka punya fasilitas, mereka punya sarana untuk bisa membuat situasi kondusif dengan cara yang lebih mudah dan lebih humanis ketimbang memakai gas air mata gitu. Lanjut, nah ini juga ada aksi Kamisan ke 747 di Kamis pekan lalu. Kita kedatangan beberapa kelompok supporter, ada Aremania, ada Bonek, ada juga Jackmania yang hadir. Meskipun sayangnya sebagian besar mereka terhalang situasi hujan yang cukup deras sehingga tidak bisa sampai ke titik aksi Kamisan, tapi langsung ke GBK. Waktu itu ada kegiatan juga bersama narasi dan kemudian juga ada aksi di depan kantor PSSI di hari yang sama gitu. Ya ini sama, ini juga situasi di Kamisan pekan lalu. Ya ini salah satu tuntutan yang juga disuarakan di Kamisan kemarin, salah satunya ada Divan Polri, karena ditemukan juga catatan bahwa anggaran untuk pengadaan gas air mata, pentungan, tameng dan sebagainya itu kisaran yang cukup besar dan ya dipakai semata-mata untuk membuat menghadirkan kesengsaraan gitu bagi kita gitu, padahal duitnya bersumber dari rakyat gitu. Iya, kayaknya udah terakhir nih ya. Oke, itu tadi kompilasi, mungkin walaupun masih banyak banget sih pasti gambar atau kejadian atau kegiatan yang diadakan baik di Malang secara langsung atau di kota-kota lainnya gitu. Berikutnya mungkin kita ngajak Bodat kali ke depan, Dat. Bisa sharing ke depan. Tepuk tangan dulu buat Bodat. Sharing apapun. Iya, dan kan ini sebagai konteks ya, Jumat itu ya kita ketemuan transfer atribut dan sebagainya, tapi sebenarnya kan itu juga udah sesuatu yang teman-teman FIS lakuin ya. Sebenarnya apa yang jadi bahan pertimbangan lo dan teman-teman FIS untuk memuat visual atau aspirasi soal Kanjuruhan ini di penampilan di Synchronize Fest kemarin? Karena sampai sekarang pun dari mereka-mereka yang ada di federasi dan di institusi tersebut lah, ya mereka sama sekali hasilnya apa sampai sekarang nggak ada. Iya, baru mutasi pencopotan Kapolres Malang, kemudian Kapolda Jatim, kemudian beberapa pimpinan Brimob. Tapi mereka nggak diproses hukum, cuma dipindahin dan ya iya, tetap dikasih.
buset, makanya sebenarnya apa yang teman-teman suarakan, misalnya nggak cuma FIS dan berbagai elemen masyarakat lain gitu ya, ya itu emang kemarahan kita kayak anjing, ini tuh udah sampai ya lu tuh jadi peringkat kedua di dunia tragedi bencana sepak bola ya. Cuma masa federasi lu cuma bersikap gitu doang sih? Ya maksudnya dengan adanya kesempatan kita bisa jumpa sama banyak elemen lain di festival, panggung musik, menurut gue itu masih jadi satu medium yang efisien lah untuk kita bisa saling bertukar informasi segala macam. Kita mungkin ngasih tahu anak-anak yang mungkin belum tahu kalau misalkan sampai sekarang tuh kayak ya tadi kata Bang Jalik, ini tuh belum diproses hukum sampai sekarang, masih ya udah sebatas itu aja, kayak lu tuh cuma mengambil langkah tersebut hanya untuk formalitas saja gitu. Cuma untuk kedepannya lu tuh nggak menawarkan solusi apapun gitu. Ibarat kayak kalau misalnya teman-teman cek ranking FIFA Indonesia tuh, kita mungkin sekarang ada di 165 ya kalau nggak salah. 155 kemarin karena kita menang lawan Oh iya udah naik ya. Klub Kurakau apa? Iya Kurakau. Nyebutnya bukan Kurakau sebenarnya. Apa ya? Ya itu 2 kali menang kita. Cuma mungkin apa ya, sejauh dari zaman gue SMP SMA kali ya, maksudnya itu kan gue mungkin Lu dukung klub bola di Indonesia dan kalau Awan MU kan, Awan mungkin MU. kalau gue mau cerita dikit soal gimana gue melihat persepak bolaan Indonesia, itu sebenarnya dari dulu tuh gue bingung. Kan dulu kan namanya ISL ya, Indonesian Super League. Itu zaman-zaman dulu masih di Antv, itu gue inget banget. Terus itu tuh periode pertandingannya tuh itu masih di bulan Januari sampai Desember kalau nggak salah, ya kan. Habis itu sempet ada kasus-kasus banyak lah pokoknya, kayak dulu Nurdin Halid nggak mau turun segala macam. Ya pokoknya emang federasi kita tuh dari dulu udah kacut lah. Liganya pun juga ya yang nggak beres-beres juga gitu. Sampai dulu kan akhirnya ada dualitas liga gitu IPL kan. ya. Ada Indonesian Premier League. Itu kayak ibarat nih, gue kalau mau main, gue penggemar Football Manager. Gue tuh pengen banget. Dan FM berapa lu main dan? Terakhir gue main sampai sekarang masih Football Manager 2020. Nah, gue tuh pengen banget, ibarat kayak itu kan sebenarnya main game itu kayak angan-angan kita juga ya. Gue tuh pengen ibarat kayak gue mungkin berandai-andai gue megang jadi manajer Persija nih, terus gue akan ngebawa Persija untuk memenangkan Asian Champions League gitu. Cuma maksudnya gue tuh kadang kalau main game gitu, kadang gue itu ikut merealisasikan dengan apa yang gue dengar di dunia aslinya gitu. Kalau kondisinya Indonesia liganya masih kacut, kayak gue malas juga ngikutinnya gitu ibaratnya. Habis itu kan udah gak ada dualitas, habis itu jadi liga Gojek, liga apa segala macam gitu-gitu kan, kayak udah apa ya, nggak tahu, gue nggak tahu mau ngikutin dari mana lagi gitu. Itu makanya harapan gue mungkin untuk federasi, masa kalian pada mau sih orang-orang tua nanti ketika udah pada punya anak, dek kalau bisa jangan jadi pemain bola ya, ntar hidupnya susah karena liganya kacut apa segala macam gitu-gitu deh. Kalau misalnya kita mau main di luar negeri, ya ada aja pasti maksudnya kayak misalnya administrasi nggak diurusin lah apa segala macam ya. Kita kan kemarin sering ketemu pemain-pemain yang nggak bisa berangkat keluar karena secara administrasi nggak diurusin sama federasi kita gitu misalkan. Nah terus ya tadi mungkin balik ke peringkat FIFA gitu ya, kita udah PSSI gue lupa dari tahun berapa, cuma kok kita masih stuck di situ-situ aja dengan demografi kita yang sebesar ini. Ibarat kayak Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, mereka itu mungkin secara demografi lebih kecil lah dari kita. Tapi kenapa kepengurusan mereka tuh lebih berhasil lah, bisa dibilang dibanding kita ya. Kita kan nggak pernah sampai sejauh ini, juara ASEAN aja kita nggak pernah. Ya, juara SEA Games terakhir tahun 91. Iya, itu dia. Makanya ini mau diapain ini sebenarnya, lu tuh udah punya banyak sumber daya yang lu bisa cari dengan demografi sekarang ada 270 juta orang. Tapi kok lu nggak bisa manfaatkan itu sebaik-baiknya. Lu malah menjadikan federasi ini tuh sebagai lahan untuk ya lu KKN aja gitu. Dan nggak pernah berhenti ya. Mungkin dari dulu gua mengamati sepak bola Indonesia dari zaman Nurdin Halid sampai sekarang. Ya, sekarang aja ibarat pemimpinnya, lu ketika kemarin juara apa sih kemarin Indonesia Piala Presiden. Biasanya AFC Cup tapi kelompok umur biasanya. U16 atau U23 gitu. Yang timnas gue lupa deh. Ya, Tapi, AFC. yang timnas senior, maksudnya itu kan
Kalau yang Piala Tiger atau AFC Cup belum pernah timnas senior kita. Itu kayak apa sih, kayak cup friendly sebelum preseason gitu-gitu deh. Kayak waktu itu kan maksudnya Iwan Bule, lu dengan bangganya megang piala. Tapi dengan kejadian kayak gini, amit-amitnya dulu masa lu aja ngomong, ya ini bukan tanggung jawab saya. Kan anjing. Nah, itu dia maksudnya ke depan apakah kita mau ngurusin sepak bola Indonesia itu ya udah gini-gini aja gitu. Maksudnya dengan sumber daya yang kita punya, terus ya kita bergelimang talenta lah. Lo kalau misalkan main di komplek atau misalnya di kampung gitu, butuh dulu sering minder, baik yang jago-jago. Tapi potensi itu tuh akhirnya nggak bisa tersalurkan ketika lo nanti sudah berumur gitu. Ketika lo bercita-cita pengen menjadi pemain profesional, lo akan dihantam dengan ya tadi apa sih, kata-kata dari orang tua lu sendiri, nggak usah jadi pemain bola, nggak jelas, segala macam gitu-gitu deh. Karena kita nggak sebegitu diurusinya gitu. Ya, federasinya nggak profesional ya. Ya, maksudnya yang gue takutkan gimana nanti ketika negara-negara lain sudah berlomba-lomba mungkin untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia apa segala macam. Terus Indonesia mau masukin itu jadi tuan rumah Piala Dunia, gue nggak yakin ya. Mending urusin dulu deh internal kita segala macam. Itu bibit-bibit muda emang ya udah lu sokong terus, lu kasih fasilitas yang mumpuni, jangan ibarat apa ya, karena federasi ini kan pakai duit APBN yang dibayar dari pajak kita. Terus apa gunanya pajak kita kalau misalkan hasilnya ya udah gini-gini doang gitu. Meskipun mungkin sepak bola itu adalah sifatnya di Indonesia mungkin masih tersier ya, cuma kan banyak orang juga yang bergantung hidupnya dari situ kan, official, terus pelatih, mungkin volunteer di klub masing-masing gitu ya. Dan itu kan jumlahnya banyak banget ya. Apakah kita rela untuk membiarkan nasib sepak bola kita Indonesia kayak gini sampai akhirnya di masa depan nggak ada lagi tuh yang mau menjadi volunteer, nggak ada lagi yang mau jadi wasit, nggak ada lagi yang mau jadi pemain bola. Ya udah, terus kita tamat aja gitu. Kita di mata dunia kita akan cuma jadi penonton Piala Dunia aja gitu. Kayak sampai kapan minimal kita bisa ngerasain mungkin masuk, nggak muluk-muluk deh juara ASEAN dulu, habis itu kita bertahap kita masuk ke semifinal Piala Asia sampai kita akhirnya merasakan tahap kualifikasi akhir di Piala Dunia lah. Gua nggak tahu itu akan kapan terjadi. Kalau bisa terjadi di Football Manager bisa tuh. Nah, iya. Gitu, maksudnya hal-hal itu nggak akan terjadi kalau misalkan federasinya masih gini-gini aja. Jadi ya tolong Pak Iwan Bule, lu punya kuasa untuk membenarkan segala regulasi yang ada di sepak bola ini. Lu pun yang juga punya regulasi untuk memberi batasan kepada polisi, kepada official untuk apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut gue itu udah tanggung jawab emang federasi untuk membuat sistem sepak bola kita itu ya berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau nggak mau ya ganti aja berarti ya. Iyalah, udah. Lain yang lebih berhak. Mas Colel aja gimana? Terakhir, apa lu berniat mau custom cover bass drum lu dengan kaitan Kanjuruhan ini? Boleh. Itu tinggal ganti stiker soalnya gampang. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya kita doain aja semoga federasi kita dan institusi yang lain membaik ya. Jadi biar uang pajak kita nggak sia-sia, amin. Amin. Thank you. Udah. Teman-teman, hidup korban. Jangan diam. Arema. Oke. Tadi kita udah dengar banyak hal dari Bodat soal kondisi sepak bola dan juga partisipasi FIS untuk menyuarakan perihal tragedi Kanjuruhan di Synchronize Fest kemarin. Teman-teman ada lagi yang mau maju ke depan menyampaikan petisinya atau aspirasinya atau apapun ekspresi terkait tragedi Kanjuruhan? Ini kita juga udah ada Riko nih kayaknya yang juga aktif bergeliat di industri sepak bola ya. Gue belum tahu sebenarnya keterlibatan lu sejauh apa kok, tapi kayaknya banyak terlibat juga dengan Persija dan Jackmania ya. Silakan. Oh, Rans. Oke, salam buat Raffi Ahmad sama anak kita Slavina kalau gitu. Silakan Riko. Kok apa yang lu sebagai insan sepak bola juga nih di ya industri ya sebutannya, bahkan karena udah liga yang klaimnya disebut profesional, Liga 1 ya bahkan jadi apa sih official berarti di France? Kalau sekarang sih gue mengurusi manajemen supporternya mereka.
Oh, Jadi kaitannya emang kental banget sama kejadian ini. berarti lu termasuk bagian dari yang mantan ketua Jackmania sekarang. Oke, itu gak masalah karena ya di balik peristiwa yang begitu mengerikan kemarin itu mah gak ada apa-apanya ya. Ya benar. Gimana kok jadi hasil pengamatan lu nih dari kejadian di Stadion Kanjuruhan kemarin? Sebenarnya sih gue sampai udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan. Apalagi gue ngalamin juga waktu di GBK kan, kejadiannya itu udah serupa banget. Dan traumanya itu ya masih ke bawah sampai sekarang. Sejujurnya. Yang gue kaget kan berapa bulan lalu Rans itu habis away ke Malang. Oh, Malang ya? Ya bahkan gue bawa Febri. Dia bilang ya ini stadion paling ramah buat keluarga. Dan kebetulan gue di gate yang sama dengan tempat kejadian. Dan di situ tuh emang tempat keluarga-keluarga yang nonton semua, bawa anak, bawa pacar, benar-benar keluarga. Ya gak nyangka sih kalau korbannya sampai sebanyak ini. Dan itu udah jadi semacam pattern atau kebiasaan ya di Stadion Kanjuruhan bahwa si Tribun 13 itu Dari 10 sebenarnya itu udah emang tribun keluarga semua. Dan emang mereka tuh tribun yang ramah, bener-bener buat rekreasi segala macam. Dan ya entahlah, ada anggapan tiket di luar dijual lebih dari kapasitas. Sebenarnya tanggung jawabnya tuh udah sangat jauh sih. Presiden kita juga bahkan komentarnya kan ngomongin soal tangga yang curam ya kan. Ya benar, pintu-pintu yang kecil. Bahkan verifikasi stadion itu terakhir dilakuin sama PSSI 2020. Padahal setiap awal liga, semua stadion yang disewa sama klub harus diverifikasi ulang. Dan enggak, sebenarnya kalau dengan kondisi yang ada sampai di Kanjuruhan terakhir pun dengan tangga dan pintu yang serupa, kemarin-kemarin sebenarnya fine-fine aja ya, tapi emang karena Ya. peristiwa kemarin, berarti kita bisa sebut faktornya ya, Faktornya tidak terukurnya jelas. tindakan polisi Iya, ya. jelas. Apa namanya ya, argumentasi lo atau kritik lo terhadap PSSI ataupun Polri nih di balik peristiwa ini, lu gimana, masih punya kemauan datang ke stadion? Gua khawatir juga pasti mengurangi ini. Ya, kalau buat gua selama kasus ini belum selesai, janji gua dan anak-anak Rans sih nggak bakal ke stadion. Dan kalau ketua PSSI bilang dia nggak bertanggung jawab, melempar ke panpel segala macam, ya kan tujuan awal PSSI ya emang mengelola liga. Dari situ aja udah jelas di statuta, pasal-pasal atasnya itu udah jelas. Kenapa yang dibaca malah pasal bawahnya yang saat dia bisa ngelempar ke panpel segala macam? Ya, emang ya sekarang katanya ada cabang olahraga baru ya, lempar-lempar tanggung jawab. Memang itu yang jadi fakta dan kenyataan dari kita melihat bagaimana penanganan satu kasus yang berlangsung udah hampir 2 minggu ini gitu. Berlangsung dengan korban yang begitu banyak. Tadi Bodat juga nyebutin ini peringkat kedua dari kemungkinan adanya tragedi kemanusiaan yang terjadi di dunia. Kita kalah dari satu kejadian yang berlangsung di Peru, dan itu kejadian tahun 60-an. Jadi harusnya situasi aparat keamanan kita udah lebih modern, tapi ternyata masih kayak gitu ya. Ya nggak boleh lupa juga sih, kemarin itu tepat 5 tahun supporter Persita dihajar tentara di Bogor. Banu ya. Terus GBK kasus Fareja sampai sekarang nggak pernah jelas. Ya, memang banyak banget bentuk tindakan kekerasan. Kalau Banu itu antar supporter, tapi supporternya anggota TNI ya, yang merupakan pendukung PSMS Medan kan. Bukan supporter lah. Itu dimobilisasi. Mobilisasi mereka. massa. Karena ketua PSMS-nya juga Iya. Adi Ramayadi yang merupakan Pangkostrat di hari itu. Ya, itu memang fakta-fakta kelam gimana sepak bola dan supporternya itu bisa berlangsung. Tapi sebenarnya ya si sesama kelompok supporter tuh ada diskusi juga gak sih gimana kita bisa menyikapi situasi-situasi di lapangan, utamanya hasil pertandingan gitu. Pasti ada briefing untuk nggak ngelakuin ini, nggak ngelakuin itu gitu. Punya forum, sebenarnya komunikasi antar supporter tuh baik. Nggak seperti yang dikira orang-orang kita cuma bisa ribut, musuhan segala macem. Enggak kayak gitu. Bahkan bisa dilihat kemarin di Jogja kan, 3
tim yang katanya musuhan kental, kita ketemu di satu stadion kok. Bahkan rencananya setelah kejadian ini, setelah masa berkabung, semua bakal kumpul di Bogor buat ngebahas kasus ini. Ya, oke. Dan sebenarnya hal yang lumrah bagi supporter, istilahnya pitch invader ya, turun ke lapangan. Dan seharusnya kalau emang polisi mau menindak itu sebagai satu pelanggaran, yang direspons adalah si pitch invadernya saja sebenarnya ya. Kalau tindakan yang dilakukan kepada massa, yakni orang-orang yang ada di tribun, itu sangat keliru ya. Iya, gitu. Sebenarnya kan standar pengamanannya juga kacau nih di Indonesia. Sebenarnya setiap tim itu harus punya pihak pengamanannya sendiri. Kayak steward dikelola oleh klub ya. Dikelola sama klub. Polisi itu nggak berhak masuk ke daerah tribun, daerah ring 1 itu mereka nggak berhak sama sekali. Kayak Persija, mereka punya sewa pengamanan sendiri, Rans pun begitu, dan rata-rata semua klub tuh kayak gitu. Nggak ada polisi boleh masuk ke dalam. Dan gas air mata itu emang udah benar-benar haram sebenarnya untuk di dalam. Dan gosipnya malah dengan adanya polisi di sektor keamanan itu malah menjadi beban keuangan bagi klub-klub ya. Ya 200-300 juta lah satu pertandingan. Wah, itu sekelas Rans ya. Apalagi Rans yang Persija, penontonnya 4.000. Persebaya, Persib ya. Ya. Itu juga isu-isu yang beredar bahwa harus ada apa namanya ya uang yang beredar, walaupun sebenarnya dilarang di pengaturan Polri-nya sendiri ya. Ya. Oke, Riko ada lagi yang mau disampaikan? Ya itu aja sih, mungkin kalau emang saat ini lebih baik tanpa sepak bola, ya udah saatnya lah Indonesia nggak usah ada sepak bola. Seperti headline Tempo kemarin, kalau emang nggak mau mundur, orang-orang yang salah ini supporter yang mundur ya. Ya harusnya sih gitu. Oke, tapi ini ada yang mau nanya nih, ada Mas Khalil, silakan Mas. Makasih Jal, mau nanya ke Riko mungkin yang lebih menguasai tentang situasi supporter gitu ya. Karena kan buat saya pribadi sebenarnya kalau isunya itu ketidakbecusan pengelolaan kompetisi gitu ya, mungkin itu masih sangat isu-isu yang mungkin bisa dimakan oleh supporter gitu ya. Tetapi sekarang ini makan korban dan bukan yang pertama dan banyak banget gitu. Jadi harusnya itu udah menjadi panggilan bukan hanya buat para supporter, tapi seluruh masyarakat untuk bisa punya concern terhadap kasus ini. Itu yang pertama. Sebenarnya sebagai masyarakat, supporter itu butuh bantuan apa lagi? Itu yang pertama. Karena kemarin waktu kebetulan kami melihat diskusi di Narasi, ada beberapa supporter yang hadir gitu ya. Ada dari Persib, dari Persebaya, Persija mungkin, lalu ada dari Aremania juga. Itu narasi yang yang kemampuan menganalisis permasalahannya itu saya pikir sangat bagus orang-orang itu gitu ya. Tapi apakah pengetahuan itu merata, seberapa meratanya pengetahuan para leader di supporter itu untuk bisa menurunkan pengetahuannya ke kesadaran, menyadarkan teman-temannya untuk bisa bareng-barang mengawasi berbagai hal yang keliru di berbagai pertandingan sepak bola sehingga mampu membuat mereka untuk bergerak seperti yang sekarang tadi Riko bilang bahwa kayaknya nggak akan kembali ke lapangan dulu sebelum ini kasusnya jelas. Seperti juga headline Tempo, seberapa internalisasi yang seperti itu tuh seberapa gambarannya ya, seberapa kuat gitu ya. Soalnya misalnya kalau kita baca komen-komen juga ada yang memang orang-orang yang benar-benar suka bola tapi kayak kita nggak usah ikut yang
kritik-kritik kayak gitu tuh itu mirip-mirip lah sama mungkin sama pendengar musik gitu ya. Ada juga kan yang sering kalau kita lihat musik jangan diangkut-angkutin sama politik gitu yang kira-kira kayak gitu. Tapi kalau gambaran keseluruhan supporter sehingga emang kita mau korban sebanyak apa lagi untuk bisa mengubah lagi kalau ini tuh nggak bisa mengubah gitu. Jadi ini udah kejadian dan kayaknya nggak mungkin kita bisa beranjak ke situasi yang lebih buruk lagi kalau ini nggak ada perubahan gitu. Kayak kita nggak bisa menerima kenyataan itu. Jadi bagaimana kemungkinan ini harus bisa mengubah sesuatu? Apakah pertanggungjawaban PSSI dan Polri? Yang kemungkinan buat saya adalah yang paling penting adalah bagaimana hal seperti ini ditangkap oleh supporter untuk bersama-sama menurunkan ego masing-masing ya. Misalnya mungkin ada friksi satu sama lain, tapi atas nama kemanusiaan itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk bisa mendorong baik itu federasi maupun negara, dalam hal ini mungkin yang bertanggung jawab Polri, untuk membenahi dan bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi ini gitu. Jadi sejauh mana kemungkinan internalisasi dan supporter mampu bergerak dan mendorong terjadinya perubahan atas tragedi ini. Kira-kira, sorry kalau kepanjangan jadi bingung. Sebenarnya sih bisa dilihat dari gerakan damai-damai dulu aja ya. Kayak Jawa Timur mereka sudah menyatakan damai, diikuti Jawa Tengah udah menyatakan damai, Jawa Barat dan Jakarta juga. Itu kan semua atas nama kemanusiaan. Tapi kan nggak bisa dipungkiri nih, sepak bola melibatkannya terlalu banyak orang. Yang di bawahnya itu yang masih sangat sulit. Makanya kan sekarang trennya itu setiap klub punya fans and community management yang emang dihususin bagian dari manajemen untuk ngurus itu semua. Tapi kayaknya sih harusnya bisa kalau untuk atas nama kemanusiaan. Jangan lupa Jakarta pun pernah bergerak di Taman Sari kan, walau dimusuhin sama teman-teman kita di Jakarta sendiri. Tapi kalau dengan kejadian segini besar, dengan korbannya segini banyak, harusnya sih bisa semuanya nyatu. Tetapi maksudnya di perdebatan antara supporter itu yang dimaksud dengan tadi harapan kita harusnya bisa, sampai sejauh ini kecenderungannya beneran menuju ke harusnya bisa itu atau masih tarik-menarik kepentingan? Sudah mengarah ke arah bisa. Oh ya, alhamdulillah ya, Alhamdulillah. kita bisa paling enggak menginternalisasi elevate pengetahuan yang mungkin rentangnya jauh antara leader-leader supporter tentang tanggung jawab dengan yang di bawah-bawah ya. Ya dengan adanya isu ini kan mau nggak mau pandangannya semua jadi sama. Nggak seperti kemarin-kemarin, misalkan permusuhan yang di atas bilang damai, yang di bawah bilang enggak. Tapi kan ini momentum, makanya semua mata mengarah ke sini. Ya udah, sekalian aja dijadiin gerakannya. Ini kan wacana atau isu paling utamanya adalah penundaan liga ya, kok dari Ya. 1 pekan ke 2 pekan, pekan. terus sekarang sebulan ya kalau nggak salah. Sebulan. Tapi kan kita ngeliat aja konten Persija terakhir malah ngeluarin konten soal bis, seolah udah siap mau tanding lagi gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh suara di kelompok supporter tuh lebih heavy-nya kemana kita apa mau ya gue mau nonton lagi nih klub gue main gitu-gitu, apa emang ya selesaiin dulu lah apa yang kejadian di Kanjuruhan ini gitu sebelum kita bisa beraktivitas lagi gitu. Kalau dilihat yang udah-udah kan mengarahnya ke sana. Saat sepak bolanya bergulir semua lupa. Ya, tapi seharusnya emang kita bisa nahan diri dulu ya. Iya, harusnya. Sip. Ya berat juga sih sebenarnya PR ya. Kenapa sih alasannya nanti ada soal hak para pemain, pasti sponsor juga. Ya sponsor kan pasti udah mulai banyak yang teriak. Sekarang bahkan MTEK sama Indosiar udah mulai bersuara, lempar-lemparan tanggung jawab juga. Semua berkaitan. Ya kalau soal lempar tanggung jawab segala macam itu udah karakter lah. Masing-masing orang emang nggak mau bertanggung jawab kalau ada
hal-hal yang musibah ya, tapi kalau ada prestasi chip in semuanya, gue ikut gitu. Seperti lagu Heroik yang bergerak kaca itu. Nah, tapi yang sangat penting juga, kalau itu udah nggak bisa diandelin semua, kan cuma kita nih yang tulang punggungnya supporter itu sendiri. Elemen terbesar ya. Iya, jadi seberapa siap untuk bisa menggulirkan ini, lalu di kalangan masyarakat yang mungkin bukan supporter tapi peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan, itu sinergi apa yang bisa dilakukan juga gitu. Mengingat bahwa sebenarnya waktu itu di acara diskusi di Narasi, Andi Peci bilang bahwa ya supporter itu benar-benar gak dianggap sama negara, nggak diatur, nggak diakui lah gitu. Walaupun sebenarnya dia yang running kompetisi, kalau nggak ada supporter, sponsor doang tetap nggak jalan, nggak seru atau macam-macam, nggak punya kemampuan finansial juga gitu ya. Jadi segitu banyak orang nggak diakuin tuh, kok nggak marah-marah gitu. Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan juga. Dan dengan momentum ini kayak nggak terbayangkan kalau nggak ada perubahan gitu. Iya sih, harusnya pergerakannya udah ke arah sana, tapi nyatanya sampai sekarang kan belum juga. Mungkin kita bisa melakukan social engineering kali terkait situasi ini kali ya. Mungkin dari elemen yang bergerak di value kemanusiaan dan juga supporter bisa saling mengisi untuk menghasilkan satu call mungkin yang paling relevan dengan situasi sekarang, yang kemungkinan besar ya tahan dulu aktivitasnya sebelum ini proses jelas gitu ya. Dan paling penting perubahan penanganan situasi yang mungkin juga terjadi di kemudian hari yang serupa dengan Kanjuruhan gitu. Jangan sampai besok-besok kalau ada pertandingan Liga 1 ada pitch invader lagi sebrutal kemarin ternyata tindakannya gitu-gitu ya. Ya paling itu sih kesadarannya yang mungkin bisa ditularkan ke yang di bawah itu masih susah. Ya, bahkan gue juga masih sering dengar ekspresi misal, ya kita damai hanya sampai di masa berduka ini saja, kalau udah 40 hari ya jancok-jancok lagi gitu di Jawa Timur. Ya, kayak gitu itu real memang masih ada di grassroots, dan memang perlu ada proses edukasi dan sebagainya ya. Oke, sip. Udah Mas Olin? Oke, tepuk tangan buat Riko, kita beri semangat. Hidup korban. Jangan diam. Arema. Oke, teman-teman, kembali dibuka kesempatan buat yang mau menyampaikan aspirasi, testimoni, ekspresi dan sebagainya terkait tragedi Kanjuruhan. Mungkin bagi yang udah menulis petisi, udah pada nulis kan ya? Jadi teman-teman. Mbak mau maju ke depan mungkin? Iya, udah nulis kan? Tinggal dibacain aja. Silakan, ayo. Boleh. Oke, tepuk tangan buat Mbak siapa Mbak? Janet. Oke, Mbak Janet, mantap. Perkenalkan, nama saya Janet. Sejujurnya saya bukan yang semaniak itu sama bola, karena agak traumatis ya menjadi supporter sepak bola, karena klub yang saya suka itu adalah MU. Kayak gitu. Traumatisnya karena kalah terus. Karena dibully. Kayak gitu. Namun kayaknya nggak ada yang nggak berduga atas kejadian ini kayak gitu. Tadi saya mencoret-coret, tapi ini bukan rangkaian kata yang indah, bukan sesuatu yang seindah lirik lagu Efek Rumah Kaca kayak gitu. Tapi ini adalah desiran hati saya yang sejauh ini saya ketika mendengar berita ini akan selalu menangis seperti itu. Ini coretan saya, tidak akan saya beri judul juga. 132 orang. Hanya namanya yang pulang ke rumah.
teriringi pilu berbalut air mata. Mereka tidur selamanya, terbungkus ketidakmaluan orang-orang yang mencuci tangannya. Nyawa hilang tersapu gas air mata. Segampangkah itu menghilangkan nyawa tanpa rasa tanggung jawab? Tai, mereka mati diiringi matinya hati nurani. Kepada Pak Listio Sigit, setidaknya 130 orang atau bahkan lebih hanya pulang dengan membawa nama. Sebab pembantaian dengan tindak kekerasan dan pelemparan gas air mata yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan pasca pertandingan Liga 1 antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya. Untuk itu, kami menuntut Anda untuk mengakui bahwa tindak kekerasan dan penggunaan gas air mata merupakan penyebab utama pembantaian Kanjuruhan dan berupaya mencegah keberulangannya. Kedua, tak hanya mencopot dan memutasi anggota Polri pelaku kejahatan pembantaian Kanjuruhan, tapi juga memproses hukum mereka dengan seadil-adilnya. Kepada Pak Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI, setidaknya 132 orang tewas, bahkan lebih mungkin sebab pembantaian dengan tindak kekerasan dan pelemparan gas air mata yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan pasca pertandingan Liga 1 antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya. PSSI sebagai rumah bagi jalannya sepak bola Indonesia seharusnya bertanggung jawab secara penuh atas kejadian di Stadion Kanjuruhan. Untuk itu, kami menuntut Anda untuk bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Kanjuruhan, salah satunya dengan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI agar Anda bisa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan yang kedua, kami menuntut Anda mempunyai rasa malu dan hati nurani. Untuk itu, usut tuntas tragedi di Kanjuruhan. Buat Mbak Janet, terima kasih sudah menyampaikan emosi, aspirasi, dan sebagainya di kesempatan tadi. Teman-teman, ini udah jam 9, sebenarnya sesuai dengan publikasi yang kita buat, sebenarnya diniatkan selesai jam 9, tapi kalau masih ada yang mau menyampaikan rasa emosinya, kritik, evaluasi buat PSSI dan Polri, dan sebagainya, dipersilakan. Kalau ada yang masih mau menyampaikan, Jalu sepertinya punya ini nih hal-hal atau unek-unek yang ingin disampaikan ya. Ini ada teman kita namanya Jalu, tapi nggak ada afiliasi darah sama saya yang namanya Jali. Jadi walaupun mungkin secara ini nggak juga. Iya, silakan Jalu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak paham banget masalah sepak bola. Tapi saya paham kalau yang kemarin itu ada pembunuhan berencana. Sebenarnya dibilang emosi juga nggak mau emosi karena saking speechlessnya saya sampai nggak bisa emosi. Cuman yang saya sayangkan banyak hal yang sebenarnya nggak harus terjadi. Cuman kemarin terjadi dan banyak juga dari beberapa berita di luar negeri banyak menyayangkan tindakan Polri yang melakukan seperti itu kepada para supporter, para pecinta sepak bola di Indonesia. Itu kenapa saya dari kecil dilarang sama ibu saya nonton sepak bola, karena memang nggak pernah baik dari dulu sampai sekarang, kata ibu saya kayak gitu. Cuman saya cuman mau mengecam aja, karena seharusnya Polri melindungi rakyatnya, bukan malah membunuh rakyatnya. Kalau kata empom-empom nasi uduk di dekat rumah saya, mendingan saya jadi tukang nasi uduk, ngenyangin orang daripada jadi polisi ngebunuh orang. Udah itu aja. Makasih. Terima kasih Jalu udah menyampaikan unek-uneknya. Ada lagi teman-teman
Jadi saya lihat Om Reza juga nulis-nulis kayaknya di TC ya. Atau ada yang mau disampaikan secara langsung? Karena di media sosial juga Om Reza beberapa kali langsung menyampaikan aspirasinya ya di Instagram dan lain-lain. Gimana, Mas? Oke, kalau emang udah nggak ada, kita akan tutup nih kegiatannya. Gimana teman-teman, ada lagi yang mau menyampaikan solidaritas berupa testimoni, orasi, puisi seperti dari Mbak Janet, atau mau nyanyi mungkin kita siapin gitar kali atau apa? Nggak ada ya, teman-teman. Tapi saya yakin ini walaupun ya medium lewat pertemuan atau forum kita malam ini berakhir, tapi rasa solidaritas kita harus terus ditumbuh kembangkan. Bahkan tadi dengan diskusi yang ada, bagaimana kita yang melek soal kemanusiaan, melek sosial politik, dan sekaligus juga suka nonton bola, dan tentu terganggu hati nurani kita karena peristiwa Kanjuruhan kemarin, perlu menyusun beberapa hal supaya perubahan secara mendasar itu muncul di persepak bolaan negara kita gitu. Karena tahun depan kita kabarnya jadi tuan rumah untuk Piala Dunia umur 20 yang venue-nya juga masih rebut-rebutan, katanya nggak mau di Jakarta supaya Iwan Bule bisa nyalon gubernur nanti di Jawa Barat. Dan itu respons pertama dari Menpora pada saat habis kejadian, dia bilang semoga peristiwa Kanjuruhan tidak berdampak terhadap pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala 20. Begitu nir empatinya ya para pejabat politik di negara kita gitu. Yang kalau kejadian misal akhirnya Piala Dunia U20 tahun depan di Indonesia, nggak yakin bagaimana mungkin hooligan Inggris atau kelompok ultras Italia ataupun dari negara lain bertemu berpapasan langsung dengan kondisi kepolisian yang masih sampai seperti hari ini. Mungkin secara fisik ya bisa jadi menang ini ya kelompok supporter lain, tapi karena ada senjata, mereka berani karena cuma nenteng senjata ya kan, kalau kata Munir ya kan. Padahal kalau mereka nggak pakai seragam kepolisian atau TNI ya, mereka juga nggak punya keberanian gitu untuk melakukan tindak kekerasan kepada warga. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Ini merupakan kali pertama kembali Ngaso Malam Kamis diselenggarakan di Kios Ojo Kios. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Ini juga rangkaian persiapan untuk aksi Kamisan 750. Jadi 27 Oktober 2022 atau sekitar 2 pekan lagi kita akan masuk jumlah aksi yang ke-750. Teman-teman seperti biasa itu terbuka buat umum, silahkan datang, dijadwalkan untuk bisa hadir ke sana. Terus juga tadi kita udah informasikan juga kalau kita lagi ada penggalangan dana lewat penjualan kaos aksi Kamisan 750. Jadi silahkan akses infonya di Instagramnya Aksi Kamisan, atau kita kolaborasi sama unit sandang asal Solo, Jawa Tengah, yakni di Sertokoh untuk memproses kaosnya. Kayaknya sih desainnya keren dan bisa menambah kekerenan teman-teman nanti kalau memakainya. Itu aja, sampai jumpa. Besok ada Aksi Kamisan ke 748, berarti besok 748 kita akan bahas atau mengevaluasi 8 tahun jalannya Presiden Jokowi sebagai presiden, karena dia dilantik di 20 Oktober tahun 2014, dan 8 tahun setelahnya yakni tahun 2022 kita masih belum melihat perwujudan janji penuntasan pelanggaran HAM berat sebagaimana janji dia di Pilpres 2014 dan di 2019. Sampai ketemu di Aksi Kamisan besok. Teman-teman silahkan ya belanja kopi, ada kue juga, ada rilisan musik, ada buku dan sebagainya di Kios Ojo Kios. Terima kasih buat teman-teman Kios Ojo Kios buat kolaborasinya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terakhir kita tutup dengan semangat hidup korban, jangan diam, Arema. Oke, terima kasih.